Jadi tujuannya dokter cuma satu, perbaikan. Jangan ada masyarakat lagi yang tertipu. Proses ini sudah terjadi bertahun-tahun guys. Masyarakat ini sudah dibodohin bertahun-tahun. Saya pemeriksaan untuk pasal-pasal yang selanjutnya. Betul, masuk tuh. Jadi kali ini kita pasalnya Pasal 333 tentang ayat 1 tentang perampasan kemerdekaan. Ini terkait dengan laporan Doktif yang peristiwa tanggal 17 di Januari 2025 di restoran Nyonya Suharti. Yang mungkin teman-teman sudah tahu, ini terkait dengan terlapornya yaitu saudari SS dan kawan-kawan. Sela Sofia atau Rahma Ina. Kalau dokter mah pakai nama aja ya, udah nggak pakai inisial karena kitanya udah luar biasa. Dan di sini juga ada penggiringan nanti akan muncul narasi, ya akan muncul narasi bahwa dari mereka dari mana kok bisa terjadi perampasan kebebasan, kan masih bisa live. Jadi di sini dokter tekankan itu ada konteks yang berbeda. 2 kali kebebasan dokter dirampas. Pada saat yang pertama, pada saat dokter tidak bisa keluar dari rumah makan tersebut, Dari dalam restoran. dari dalam restoran, ya itu sudah jelas, kalian semua bisa melihat. Kita punya semua bukti CCTV-nya bahwa pintu restoran itu ditutup oleh mereka, oleh oknum yang mengaku seorang polisi. Ya, di dalam, ternyata di luar dia berganti profesi menjadi seorang TNI. Faisal yang diakui oleh seorang Sela Sofia dengan nama panggungnya dan nama aslinya itu adalah Rahma Ina, ya itu adalah ajudan. Yang ingin saya tanyakan ke publik, apakah jabatan seorang Sela Sofia sehingga dia bisa mendapatkan ajudan seorang polisi anggota BRIMOB dengan nama Faisal? Itu yang sampai saat ini tidak terungkap ke publik. Beritanya tenggelam oleh kasus penggiringan opini dari akun-akun bodong, akun-akun bayaran mereka yang jelas dokter sudah punya buktinya di sini. Dan sepertinya akun-akun sekarang sudah mulai tumbang. Ya, jadi penggiringan opini mereka dengan membayar akun-akun tersebut dari yang sekian juta sampai 3 digit. Ya, itu semua ada buktinya. Jadi untuk gerombolan sirkus ini, ya, dokter tekankan lagi, hati-hati. Ketakutan kalian sudah sangat-sangat dokter rasakan. Sudah kita semua sudah rasakan, bukan dokter, semua masyarakat. Ya, jadi kalian sudah mulai melakukan penggiringan opini untuk menjatuhkan kredibilitas dokter. Dan untuk lawyer dari AS ya, juga lawyer dari RG yang ngotot banget, getol banget untuk menjadikan kita, Dr. Oki ataupun dokter tersangka. Dan kalian sudah melaporkan, menyerahkan laporan kalian ke aparat penegak hukum. Dan aparat penegak hukum ini sudah bekerja keras. Kenapa kalian kok getol banget? Kalau tidak ada bukti-bukti yang mengaitkan dokter, kenapa harus dokter terkait dengan itu semua? Berarti kalian dong nggak percaya dengan kinerja dari kepolisian, betul nggak menurut Bang Caca? Kenapa? Karena kalian begitu bencinya dengan dokter yang begitu lantang membuka kebohongan kalian ini. Stop sudah ya, kalian para mafia-mafia skincare ini stop melakukan kebohongan publik. Dan nanti akan ada lagi, satu lagi kebohongan dari owner Flexing yang akan dokter bongkar ke hadapan kalian. Tunggu aja, insya Allah minggu ini akan terbongkar kembali. Jadi dokter tidak akan bisa dibunuh. Dok, tadi di dalam diperiksa bawa bukti apa lagi? Bukti baru apa lagi? Buktinya ya bukti-bukti dari rekaman, ya bukti semua rekaman yang bisa dilihat oleh teman-teman semua masyarakat yang jutaan. Dan di sini juga dokter mohon sekali pengawalan dari Bapak Listio sebagai Bapak Kapolri. Di sini sudah sangat terang benderang seperti kayak apa ya, dugaan-dugaannya bahwa permainan dari konglomerasi skincare ini luar biasa, sudah mulai mengotak-atik teman-teman kita di aparat penegak hukum ini dugaannya. Karena kok kayaknya kok cepet banget ya, sedangkan prosesnya dokter ini kok agak lambat karena apa? Dokter sih berharap memang karena mereka bekerja, cuman karena butuh saksi-saksi yang panjang ya guys ya. Jadi kemarin sudah kalian ketahui lihat bahwa beberapa seperti Sela Sofia, Arif Afanda, Hardi Rukmana, siapa lagi? Mitra suaminya, siapa lagi 5 itu ya? Siapa? Irfan.
Irfan yang diakui oleh Sela sebagai manajer, itu mereka ngamuk-ngamuk ya. Irfan ngamuk, mungkin karena omsetnya juga turun, jadi marah banget sama Doktif ya. Untuk Irfan ya, kan kamu yang bilang mengata-ngatain Doktif pada saat tutup pintu mobil, itu kamu ya, Irfan ya. Jadi kamu yang mengata-ngatain Doktif, itu pun sudah Doktif laporkan. Ada lagi guys, 5 lagi dipanggil lagi. Tambahan 5 lagi, jadi itu yang mungkin membuat lama. Jadi Doktif sih berpikirnya ingin positif ya, karena banyak saksi yang akan dijadikan tersangka ke depannya. Oke. Jadi mereka sekarang sangat-sangat panik. Oke ya guys ya, ada pertanyaan. Dok, dari kabarnya pihak juga hari ini katanya SS juga dipanggil ke ke penyidik hari ini, tapi ditunda nih dok jadi hari Rabu. Gimana nih kalau dokter sendiri gimana? Kalau dokter sih sampai saat ini nggak tahu ya soal itu, dan untuk laporan apapun dokter nggak tahu ya, mungkin teman-teman bahkan yang mungkin lebih tahu. Mungkin teman-teman lebih tahu sebenarnya ini terkait Ini panggilannya apa? panggilan. Apakah memberikan Iki. keterangan, penjelasan, atau atas laporan dokter? Itu pun juga dokter nggak tahu. Dok ya kayaknya mengatakan bahwa akibat review yang dilakukan oleh dokter itu sangat berpengaruh sehingga penurunan omset dan peningkatan karyawan. Nah, mungkin gimana dok tanggapannya? Statement itu dok. Apakah mereka memikirkan kerugian triliunan yang sudah masyarakat rasakan? Bagaimana mereka memberi produk berulang-ulang, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan tidak memberikan hasil atau efek seperti yang mereka janjikan? Apakah mereka pernah memikirkan itu? Bagaimana para emak-emak ART yang berusaha untuk mengumpulkan, menabung uang, meminta ke suaminya dengan harapan oh wajahnya bisa cerah, kulitnya bisa terjadi perubahan, dan ternyata zonk. Dan apa yang penjual lakukan? Mereka bilang, oh itu belum ada hasil karena baru 1 pot. Mereka beli 2 pot, 3 pot, 4 pot. Tetapi itu semua hanya bentuk penipuan ke masyarakat. Seharusnya yang dilakukan adalah perbaikan. Seperti yang misalnya terjadi di kasus Dr. Angel. Mereka melakukan perbaikan kok. Mereka membuang, menarik, gitu, menghancurkan, dan mereka memproduksi yang baru. Dan sekarang gimana? Omsetnya membludak. Gitu. Jadi tujuannya dokter cuma satu, perbaikan. Jangan ada masyarakat lagi yang tertipu. Proses ini sudah terjadi bertahun-tahun guys. Masyarakat ini sudah dibodohin bertahun-tahun. Gitu. Mau sampai kapan? Gitu. Ya dokter muncul dengan segala resikonya. Mungkin ya ada yang sekarang terjadi opini, silahkan.